Halo teman-teman, kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan pasar modal? Kenapa ya banyak orang yang terjun berinvestasi di pasar modal? Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan aku Tiara, Dan aku, Wildan. kami memperkenalkan channel YouTube ini. Kami adalah kelompok KKM 6 PBB dari Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN. Nah, pada video ini kita akan sama-sama membahas investasi di pasar modal, mulai dari pengertian, memilih investasi yang menguntungkan, hingga tata cara berinvestasi yang benar. Yuk, kita mulai dulu dari pengertiannya. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang atau emiten dengan pihak yang memiliki kelebihan uang dan membutuhkan sarana investasi atau yang biasa kita sebut sebagai investor. Udah ngerti kan pengertian dari pasar modal itu apa? Terus sekarang jenisnya ada apa aja sih? Jenis pasar modal sendiri terbagi menjadi dua. Ada pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer adalah saat pertama kalinya saham ditawarkan kepada masyarakat atau go public atau disebut juga dengan initial public offering. Jadi, dalam pasar primer akan terjadi transaksi antara pihak yang mengeluarkan saham, dalam hal ini adalah perusahaan dengan investor. Contoh kemarin yang sempat populer di dunia maya adalah IPO saham Bukalapak dengan kode BUKA. Yang kedua ada pasar sekunder. Pasar sekunder, proses jual beli sahamnya terjadi antara investor dengan investor melalui mekanisme lelang berkelanjutan atau continuous auction. Terus, emangnya kenapa sih pasar modal itu bisa ada? Dan kenapa kayaknya penting banget deh? Nah, jadi manfaat pasar modal itu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usaha. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga, sebagai penyebaran kepemilikan perusahaan. Yang keempat, menciptakan budaya transparansi dan profesionalisme untuk mendukung iklim usaha yang sehat. Dan yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan baik sebagai pelaku pasar, investor, dan karyawan perusahaan. Wah, jadi pasar modal ini manfaatnya luas banget ya. Dengan manfaat seluas itu, pastinya perlu juga dong regulator di pasar modal. Oke. Jadi ini dia struktur pasar modal. Yang pertama ada OJK yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Lalu selanjutnya ada Indonesia Stock Exchange atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Bursa Efek Indonesia, yang berfungsi agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Yang ketiga, ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, yaitu PT KPEI yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek. Yang terakhir, ada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT KSEI yang menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Gimana? Udah mulai paham kan tentang pasar modal? Terus, kalau kita mau jadi investor di pasar modal itu, memangnya ada produk apa saja sih yang menguntungkan apabila kita beli? Nah, selanjutnya kita akan membahas secara satu persatu. Yang pertama, saham bersifat ekuitas. Merupakan bukti kepemilikan modal suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Investor membeli lembar saham dengan harapan mendapatkan imbalan berupa capital gain dan dividen. Capital gain merupakan keuntungan saat harga jual saham lebih besar daripada harga beli saham tersebut. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki oleh investor. Yang kedua, obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan, seperti janji penerbit obligasi kepada pembeli untuk membayar utang pokok pada waktu yang telah ditentukan, disertai pembayaran bunga secara periodik. Kemudian yang ketiga ada reksadana. Reksadana ini mudahnya adalah cara bagi kamu yang ingin berinvestasi saham namun takut akan resikonya. Nantinya uang kamu akan dikelola dengan baik oleh manajer investasi dan dialokasikan pada berbagai jenis instrumen investasi
Terdapat 4 jenis instrumen investasi dalam reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang seperti deposito, sertifikat BI, dan obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap seperti obligasi biasa. Kemudian yang ketiga yaitu reksadana saham, baik itu saham biasa maupun saham preferen. Dan yang keempat yaitu reksadana campuran seperti deposito, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Sip, tadi udah tahu ya produk apa aja yang ada di pasar modal? Untuk obligasi, kamu bisa tenang dan chill karena minim resiko dan dijamin oleh penerbit obligasinya. Untuk reksadana, setidaknya kamu bisa tenang karena uangmu dikelola oleh ahlinya. Sedangkan saham, kita perlu beberapa analisis nih. Yang pertama ada analisis fundamental. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan, sehingga memudahkan investor dalam mendapatkan petunjuk saham mana yang paling sesuai untuk diinvestasikan. Sementara itu, analisis teknikal ialah analisis yang didasarkan pada data-data mengenai harga historis yang terjadi pada pasar saham. Dalam penerapan analisis teknikal, prediksi untuk membeli atau menjual saham dilakukan dengan melihat grafik historis pergerakan saham. Oke, tadi udah banyak banget nih materi-materi yang kita serap. Selanjutnya, langsung aja kita masuk ke tutorial investasi pasar modal yang akan dipandu oleh narasumber kita yang keren. Mas Syafiq, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Tiara dan Mas Wildan atas waktunya. Ya, kita langsung aja yuk mulai untuk belajar berinvestasi di pasar modal. Di sini, langkah pertama, kalian tinggal membuka akun RDN atau rekening dana nasabah kalian di sekuritas favorit kalian. Di sini aku contohnya menggunakan Mandiri Sekuritas ya. Kurang lebih pasti sama untuk sekuritas lainnya. Dan langkah kedua, kalian tinggal top up aja atau mengisi rekening dana nasabah kalian dari channel-channel pembayaran favorit kalian. Pokoknya hal-hal begini kalian pasti ngerti banget, udah biasa banget kan di masa sekarang. Oke, dan selanjutnya kalian tinggal buka aja langsung di aplikasi sekuritas kalian. Di sini tinggal menggunakan HP aja, nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai web, nggak usah pakai apa, bisa lewat HP. Kalian tinggal buka aplikasinya. Di sini aku menggunakan Mandiri Online Sekuritas, masukin email, masukin ID dan password seperti biasa. Oke, udah login, terus kita cek dulu nih, udah di top up udah bisa belum? Kita masukin PIN. Kemarin tadi di top up udah masuk belum? Kita cek dulu nih. Oh, udah masuk, udah ada 100.000 nih untuk siap dibelanjakan kepada saham-saham favorit kita. Di sini aku contohin mau order nih, kita masuk ke menu order. Ya, aku mau order saham Sido Muncul. Ini perusahaan ini sudah baik secara fundamental dan kalian pasti sudah tahu semua dong, perusahaan ini nggak usah dijelaskan lebih panjang lagi. Nih ya, di sini tuh ada 790 itu artinya 790 harga per satu lembar saham. Dan minimal pembelian itu adalah satu lot. Satu lot itu sebanyak 100 lembar saham. Jadi, kalau kita klik aja di sini kita mau masukin harga 795 ya. Pencet satu lot. Nah, itu totalnya udah kelihatan 79.500. Karena apa? Karena kalian minimal beli sebanyak 100 lembar. Oke, tadi ini tuh yang dimaksud continuous auction atau lelang berkelanjutan, di mana ada yang nawar harga tinggi, ada nawar harga rendah, dan yang nawar harga tinggi pasti akan dapat barangnya lebih dulu. Di sini kita langsung aja pencet buy, kita pencet oke. Ya, oke, karena kita menawar di atas harga pasar, harganya jadi naik tuh 795 dan kita sudah mendapatkan saham yang kita beli tadi. Kita lihat di portofolio kita ya. Ya, udah ada nih Sido 795 satu lot 100 lembar. Harganya 79.500 dan total penghasilannya masih nol dong, belum aja naik atau turun. Ya, jadi gitu aja nih teman-teman, gampang banget kan buat berinvestasi di pasar saham. Kenapa sih kalian nggak mulai dari sekarang? Kita juga bisa menabung mulai dari saat ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita para muda-mudi ini bisa giat untuk mulai berinvestasi. Terima kasih.